Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku Dia, ibu 4 anak rempong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini hari Selasa, waktunya aku upload video ngobrol kayak gini. Aku mau ngobrolin tentang GTM, gerak tutup mulut pada bayi. Video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku selama aku merawat keempat anak aku. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menjadi informasi untuk kalian. Kita langsung aja ke videonya. Nah, sebelum ke videonya, aku mau disclaimer dulu. Jadi aku ini bukan bidan, bukan dokter. Pure semua yang aku bicarain di sini adalah semuanya pengalaman aku selama merawat keempat anak aku. Tidak semuanya yang aku bicarain di video ini itu 100% terjadi sama semua bayi, karena bayi itu semuanya masing-masing beda karakter. Nah, kita langsung aja. Penyebab bayi GTM. Jadi aku akan kasih judul video ini, apa sih penyebab bayi GTM gitu ya. Yang pertama, bayi itu biasanya GTM karena tumbuh gigi. Nah, ini itu kayaknya semua bayi akan ngerasain ya, tumbuh gigi. Tanda-tandanya itu gusi akan bengkak dan merah pada bagian yang akan tumbuh gigi. Solusinya mama bisa kompres di bagian gusi ini dengan air dingin, atau misalnya biasanya yang aku lakuin, aku beli mainan teeter, kalau aku nggak salah itu murah banget. Kalau aku nggak salah pernah lihat di Shopee itu harga 5.000. Aku taruh ke freezer dan itu biasanya aku mainin ke anak aku biar dia gigit-gigit mainan itu. Di bagian gusi yang bengkak merah itu agak lumayan tidak sakit karena kena es batu itu. Nah, yang selanjutnya biasa aku lakuin kalau misalnya bayi aku lagi tumbuh gigi itu, aku kasih obat penyeri yaitu Sunmol Drop. Kalau misalnya bayi, Sunmol Drop yang baby, aku biasanya pakai obat ini untuk meredakan nyeri pada gigi. Penyebab bayi GTM yang kedua itu biasanya ada di dalam rongga mulutnya, bisa sariawan atau sakit di dalam mulut. Yang sering terjadi pada bayi biasanya tumbuh jamur dari bakteri-bakteri yang buruk, timbullah sariawan gitu. Biasanya ada di bagian pipi kiri, pipi kanan, atau di bagian bawah lidah, atau bahkan di gusinya gitu ya. Yang paling sering terjadi itu di bagian kiri kanan ya, dan yang paling parah itu anak aku si Hanan yang ketiga itu pernah sariawan di bagian bawah lidah, itu sakit banget, dia sampai nggak makan, terus sampai nggak enak nyusu juga, kayaknya nggak mau dimasukin apa-apa gitu di dalam mulutnya. Nah, kalau misalnya sariawan di pipi kiri dan pipi kanan itu agak tidak terlalu mengganggu ya, masih mau nyusu lah anak, tapi kalau untuk makan biasanya ogah gitu. Nah, ini juga penyebab bayi GTM atau nggak mau makan. Nah, solusinya aku biasanya kasih dia obat, konsultasi dulu dengan dokter anak. Aku tuh dikasih obat ini untuk mengobati jamur atau sariawan yang ada di dalam mulut bayi aku. Kalau misalnya habis nyusu atau habis makan, jangan lupa kalau mau tidur itu bayinya itu dibersihin bagian mulutnya atau rongga mulutnya itu dibersihin biar tidak tumbuh lagi bakteri-bakteri jahat itu dan menimbulkan sariawan pada mulut. Bayi GTM yang ketiga itu karena bayinya lagi sakit. Nah, ini itu jadian juga sama anak aku yang kedua. Kalau misalnya dia sakit tuh sama sekali gak mau makan. Aku udah pernah nanyain ke suami aku kenapa gitu, karena mereka berdua, anak aku yang kedua sama papanya itu sama gitu. Kalau misalnya sakit nggak mau makan. Kalau udah dewasa mungkin milih-milih makannya, tapi kalau bayi kan dia belum ngerti gitu, jadi dia nggak mau makan sama sekali. Nah, kata suami aku tuh bilang kalau misalnya dia sakit itu air liurnya pahit. Mungkin itu juga yang terjadi sama anak aku. Jadi dia sama sekali nggak mau makan. Untungnya pas sakit itu dia masih mau aku susuin atau aku kasih ASI. Nah, solusinya itu apa? Aku biasanya berpikir keras gitu untuk cari menu makanan atau makanan yang bisa dikasih ke bayi aku. Nah, waktu si Nazla tuh nggak mau makan selama 3 hari tuh, aku inget banget sampai turun drastis berat badannya. Aku kasih dia puding. Jadi aku buatin dia puding, terus aku masukin ke kulkas agak dingin, terus dia mau makan itu. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting ada aja gitu masuk di dalam perutnya. Dan akhirnya aku bisa lewatin itu semua, anak aku kembali lagi bisa makan. Bayi GTM yang keempat. Jadi yang keempat ini trauma makan. Ini terjadi juga sama anak aku si Hanan yang nomor 3. Itu alasannya kenapa anak aku tuh dari umur 8 bulan kalau aku nggak salah sampai sekarang tuh dia makan sendiri. Itu awalnya karena trauma makan. Ciri-ciri bayi trauma makan tuh sama sekali dia nggak mau buka mulutnya. Jadi apapun yang kita masakin dia nggak mau makan. Coba pakai sendok, coba pakai tangan, tuh sama sekali nggak mau makan. Untungnya si Hanan ini pintar banget gitu makan, masukin makanan ke mulutnya. Di 8 bulan dia itu makan sendiri. Pikir aku daripada dia sama sekali nggak makan gitu ya, ya udahlah nggak apa-apa dia makan sendiri. Dan sampai sekarang Hananya itu makan sendiri, pinter banget. Kalau misalnya kalian scroll video-video aku itu ada gitu anak aku makan sendiri, aku liatin.
Ini terjadi karena apa? Aku sadar sendiri di kesalahan aku karena aku memaksa bayi aku untuk makan. Jadi waktu dia tumbuh gigi kan tuh nggak mau makan. Aku egois gitu. Aku nyuapin dia tuh bisa berjam-jam. Aku pernah nyuapin sampai 2 jaman gitu. Aku tungguin dia untuk makan dan bayinya tuh stres gitu. Jadilah si Hanan itu trauma makanan. Mama di rumah nggak usah contoh aku. Seharusnya ini jadi informasi yang baik untuk mama yang lagi kasih. Bayi GTM yang terakhir atau yang kelima ini biasanya ada di variasi makanan. Bayinya tuh cepet atau gampang bosan, seperti si Alfa sekarang itu gampang banget bosan sampai aku setiap hari tuh masakin MPASI untuk dia. Ini juga penyebab bayi kalau misalnya GTM dia tuh sebenarnya kepengen makanan yang lain gitu. Kalau misalnya 2 atau 3 hari kita menu makanannya itu aja terus dan dia makannya 1 hari 3 kali, ternyata bayi itu juga bisa bosan gitu. Jadi aku belajar banget dari anak pertama sampai anak keempat ini, kasih makan anak itu memang beda-beda di anak masing-masing. Karakter mereka pun juga beda-beda dan anak mama di luar sana mungkin juga beda-beda proses kalian memberi makan anak kalian. Nah, ini yang terjadi semuanya di anak aku. Jadi aku cuma sharing semuanya pengalaman aku selama aku kasih makan anak aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya anak yang satu rahim aja itu bisa beda, apalagi anak yang enggak satu rahim ya. Aku nggak bisa kasih tips yang benar-benar harus pasti harus dijalanin untuk kalian juga di luar sana. Enggak, setiap anak tuh beda dan aku pasti tahu setiap bundanya atau setiap mamanya akan tahu anaknya itu mau apa gitu. Semangat terus buat mama atau bunda yang lagi kasih MPASI untuk anaknya, terus rajin buat MPASI biar anak kita sehat. Jadi sekian dulu video aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.